Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar malam itu. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seperti biasanya, aku, Rudi, dan Andre ngopi bareng di warung kopinya Mbak Darmo. Waktu itu, Andre dan Rudi ke rumahku untuk mengajak ngopi di warung Mbak Darmo. Aku pun akhirnya beranjak pergi bersama mereka. Dalam perjalanan, kami bersendaguro dan tertawa riang. Tak terasa, aku dan teman-temanku pun sudah sampai di depan warung kopi Mbah Darmo. "Mbah, kopi hitam 3 ya, Mbah?" Aku memesan kopi panas. "Iya, seperti biasanya kan, gulanya sedikit," kata Mbah Darmo. "Iya, Mbah." "Mbah, aku nggak usah pakai gula ya," Andre menyela. Mbah Darmo memulai memanaskan air. Kemudian, setelah panas, dituanglah air itu ke dalam adonan 3 cangkir kopi. "Mbah, gorengannya habis?" tanyaku. "Masih, bentar ya, tak gorengkan dulu," kata Mbah Darmo. "Iya, Mbah." Sembari menunggu gorengan matang, aku dan teman-temanku mulai menikmati kopi masing-masing. "Wah, mantap nih kopinya," ujarku. "Mantap," bilang Rudi dan Andre. "Oh ya, habis ngopi kita nonton layar tancap ya, di lapangan bola." "Iya," jawab aku dan Rudi. "Lah, ini gorengannya sudah matang," kata Mbah Darmo. Aku dan Andre dan Rudi pun mulai mengambil gorengan. Tak lupa, sambil makan gorengan, kami berbincang-bincang. Tak terasa kopi di cangkir pun habis. Saatnya bayar dan terus nonton layar tancap. "Mbah, kopi 3 sama gorengan berapa?" tanyaku. 2.000 saja." "Oh ya, makasih Mbah, aku pulang dulu ya." "Hati-hati Le," jawab Mbah Darmo. Aku pun mulai beranjak dari tempat dudukku dan disusul teman-temanku. Kami pun melangkah menyusuri jalan menuju lapangan bola. Ternyata, sesampai di sana, sudah banyak orang yang berkerumun menonton pertunjukan layar tancap. Aku dan teman-temanku mencari tempat duduk di sebelah kanan dekat dengan layar. Ternyata, film yang diputar saat itu adalah film horor alias hantu yang berjudul Pembalasan Kuntilanak. Wow, benar-benar serem filmnya. Kami menonton tak berkedip.
Jantung terasa deg-degan kala hantunya muncul. Kami menonton sambil makan kacang rebus. Kacang rebus habis berbarengan dengan filmnya selesai, kata Rudi. Ternyata saking asiknya kami menonton, tak tahu kalau banyak penonton yang sudah pulang. Yang tersisa hanya sekitar 20-an orang. Kemudian aku dan teman-temanku pun beranjak pulang. Kami pun menyusuri jalan malam itu yang sudah larut malam. Aku melihat jam tanganku. Loh, ternyata sudah jam 12:04. Malam semakin larut. Di depanku, tampak 3 orang berjalan dengan tenang. Kami pun merasa masih ada teman dalam perjalanan. Setelah ada belokan, ternyata 3 orang tadi berbelok. Mungkin itu arah rumah mereka. Kami pun bertiga terus melanjutkan perjalanan sambil membicarakan tentang cerita film tadi. Sudah lama berjalan, kami heran. Kok lama-lama jalannya agak asing bagi kami. Dalam hati mulai was-was. Apa kami salah jalan? Dari kejauhan, samar-samar, kulihat di depan tampak ada sesosok perempuan berambut panjang, berdiri di pinggir jalan di dekat pohon besar. Hati kami merasa lega, masih ada orang. Kami pun berniat bertanya arah untuk pulang. Dengan santainya, aku pun mulai bertanya, "Mbak, maaf, mau numpang tanya arah ke rumah." Siapa tahu dia tahu arah rumahku. "Mbak, apa jalan ini bisa menuju ke arah balai desa?" tanyaku lagi. Tak terdengar sedikit pun wanita tersebut bersuara. Posisinya masih membelakangi kami. Aku pun bertanya lagi. "Mbak, aku mau tanya." Belum tuntas aku bertanya, tiba-tiba wanita tersebut tertawa dan membalikkan badannya. Kami pun terperanjat dan terkejut setengah mati. Setelah wanita tersebut membalikkan badannya dan tertawa, yang terlihat muka wanita tersebut pucat seperti orang mati. Rambutnya panjang menutupi sebagian mukanya. Hampir copot rasanya jantungku dan teman-temanku. Ternyata Rudi dan Andre sontak berlari sekencang-kencangnya. Kakiku sendiri terasa berat. Terasa ada yang memegang dan menahannya. Dengan sekuat tenaga, aku pun mencoba berontak untuk berlari. Akhirnya, aku pun lari menyusul teman-temanku. Aku pun berhasil menyusul teman-temanku. Dan akhirnya kami bertiga sampai di ujung jalan, dekat pos kamling yang ada pohon beringin. Nafas kami terengah-engah dan keringat bercucuran. Kami merasa agak lega. Tiba-tiba, dari atas pohon beringin, terdengar suara tertawa mengerikan dan sontak mengagetkan kami semua. Kami pun menoleh ke arah asal suara tersebut. Benar, ternyata sosok wanita yang tadi itu masih mengikuti kami.
Dan ternyata dia adalah kuntilanak. Dengan tawanya yang membuat bulu kuduk kami tambah merinding. Sontak kami pun lari tunggang langgang lagi, dan dengan sekencang-kencangnya. Akhirnya kami pun sampai kembali di warung kopi Mbah Darmo. Ternyata Mbah Darmo masih asik duduk di depan warung kopi sambil menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok. Kami pun menceritakan kejadian yang kami alami. Akhirnya Mbah Darmo menyuruh kami untuk bermalam di rumahnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.